Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Qudusus Salam. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun dalam suasana banyak curahan hujan, turun hujan membatasi sebagian aktivitas kita, tapi insyaallah dapat lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa yang kita panjatkan, seperti doa yang diajarkan ketika turun hujan, Allahumma ja'al shayban thayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang baik, hujan yang memberikan banyak manfaat, serta doa-doa lainnya minta dijauhkan daripada bencana, minta diampuni, dan doa apa saja yang kita inginkan. Karena salah satu saat yang mustajab diijabahnya, diterimanya doa adalah saat-saat turunnya hujan. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatan dosa, perbuatan tercela dalam Islam adalah perbuatan fitnah. Fitnah yang berarti menuduhkan suatu perbuatan buruk kepada orang lain, orang yang difitnah dengan tujuan untuk menjelekkan nama baiknya, fitnah dapat memberikan dampak buruk yang besar terhadap si korban ataupun orang yang kita fitnah. Dapat merusak nama baiknya, dapat merusak kerukunan keluarganya, atau bisa menghancurkan karirnya, menjatuhkannya. Begitu dampak daripada fitnah, dampak buruknya suatu fitnah jika diperdengarkan kepada orang yang awam. Dan tetapi berbeda dengan jika fitnah diperdengarkan kepada orang-orang yang levelnya bertabayun setiap berita yang dia dengar, cross check. Karena kita dianjurkan dalam Islam setiap mendengarkan berita tidak boleh langsung mencerna, tidak boleh langsung meyakini, apalagi men-share kalau di media sosial. Kita harus bertabayun, kita harus cross check, klarifikasi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu nadimin fatusbihu ma fa'altum nadimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik. Orang fasik adalah orang yang banyak melakukan dosa, yang pekerjaannya tidak karuan, semua dihantam, minum, berjudi, dan dosa-dosa lainnya. Jika mereka datang membawa berita, kata Allah Subhanahu wa taala, fatabayyan, cross check lebih dulu, perjelas lebih dulu apakah benar atau tidak, agar kamu tidak menjatuhkan suatu musibah kepada orang lain sehingga kamu menyesal atas perbuatan kamu sendiri. Hadirin jamaah salat subuh yang mati Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu sebelum era digital, ketika manusia jauh dari dunia teknologi canggih seperti HP, Android, media sosial, fitnah hanya berlaku pada sekumpulan orang saja, pada waktu dan tempat yang terbatas. Artinya fitnah itu harus diperdengarkan kepada orang lain. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman di era digital ini, di masa-masa kemajuan teknologi ini, maka fitnah itu bisa dilakukan oleh satu orang dari dalam rumahnya sendiri, dari kamarnya sendirian, yaitu lewat media sosial, seperti lewat memfitnah di Facebook, di WA, Instagram, Twitter, dan media-media lainnya. Oleh karena itu, karena dampak dari fitnah ini adalah sangat besar keburukannya kepada si korban. Bahkan disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih sangat daripada pembunuhan. Jika pembunuhan yang berdampak hanya pada tubuh fisik, akan tetapi jika fitnah dapat berdampak pada fisik kita, pembunuhan terhadap fisik kita, melukai fisik kita, dan juga nilai-nilai spiritual kita, nilai-nilai kepribadian kita. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita dalam menyikapi fitnah, baik di alam nyata secara offline maupun di dunia maya secara online, maka kita dianjurkan untuk memiliki beberapa sikap. Yang pertama, harus cross check, bertabayun, sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan di atas tadi. Jangan langsung percaya, jangan langsung terima, apalagi sampai cepat-cepat dengan men-share-nya. Karena yang demikian itu bukan sikap daripada seorang muslim yang sejati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa satu berita, maka bertabayunlah lebih dahulu, perjelaslah lebih dahulu sumber beritanya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum dan kamu tidak menyesal atas perbuatan kamu. Yang kedua adalah bahwa dianjurkan kepada kita agar tidak menghinakan, mengejekkan setiap orang yang melakukan kesalahan, lebih-lebih terhadap saudara sendiri itu muslim. Karena
Yang demikian itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kita mengejek menghinakan seseorang yang berbuat salah, bisa jadi perbuatannya itu akan kembali kepada kita. Oleh karena itu dalam Islam tidak diajarkan untuk menghina, mengejek, mencaci terhadap orang-orang lain, terutama saudara semuslim, seiman, apabila melakukan kesalahan, kecuali dengan menasihatinya dengan hikmah, dengan bijaksana. Yang ketiga, menyikapi orang-orang melakukan perbuatan buruk atau orang yang suka menggibah, memfitnah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di luar sepengetahuannya agar dia mendapatkan petunjuk. Karena apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang lain tanpa sepengetahuannya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat hadir menyaksikan doa kita dan mengaminkannya agar kita yang mendoakan mendapatkan serupa dengan apa yang kita doakan terhadap orang lain, yaitu doa kebaikan. Hadirin jamaah saudara mati Allah Subhanahu wa taala. Itulah segala penyampaian kita sampai saat ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam agama Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga istiqomah dalam menghindari segala kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.